Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Pen. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan melakukan proses pengecatan dengan motif kristal efek. Nah, untuk membuat cairan kristal efeknya, kali ini saya akan bereksperimen menggunakan pupuk ZA. Sesuai dengan request teman-teman, yaitu cara pembuatan cairan kristal efek tanpa menggunakan pupuk urea. Oke, buat yang penasaran langsung saja simak videonya. Oke teman-teman, untuk medianya ini sudah saya cat epoksi ya teman-teman, atau yang sering disebut dengan cat dasar. Untuk cat epoksi atau cat dasarnya teman-teman bisa pakai Primer Gris 9120. Untuk produknya ini yang saya pakai produk dari Diton Premium. Untuk kelebihan cat semprot Diton Premium ini yaitu cat Diton ini sudah tahan bensin, tidak retak, cepat kering, dan juga lebih mengkilap. Oke, setelah media ini selesai dicat epoksi dan sudah kering, kemudian kita lanjutkan pengecatan untuk warna silvernya. Untuk silver kali ini saya pakai 9124. Jika pengecatan untuk medianya ini sudah selesai, kemudian kita keringkan terlebih dahulu ya teman-teman. Sembari menunggu kering, kemudian kita buat cairan kristal efeknya terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama ini saya pakai yang dari pupuk urea ya teman-teman. Untuk pupuk ureanya ini yang merah atau yang pink seperti ini. Untuk pupuknya ini tadi saya takar 6 gelas ini ya teman-teman, 6 gelas pupuk urea. Kemudian yang selanjutnya setelah kita takar 6 gelas, ini kita tambah dengan air ya teman-teman. Untuk airnya ini air biasa. Untuk airnya ini akan saya tambah 3. Jadi untuk perbandingannya 2:1 ya teman-teman. Ini pupuknya 6 gelas, airnya 3 gelas. Jadi untuk perbandingannya 2:1, 2 pupuk 1 air. Jadi kalau 6 gelas pupuk berarti 3 gelas air. Kemudian untuk yang berikutnya tinggal kita cairkan ya teman-teman. Nah, untuk cara mencairkannya saya biasanya rebus ya teman-teman, supaya lebih cepat mencairnya. Sambil kita aduk-aduk ya teman-teman seperti ini, supaya lebih cepat pupuknya ini bisa mencair. Untuk mencairkannya ini tidak harus direbus ya teman-teman. Yang intinya pokoknya pupuknya ini bisa mencair. Jadi tidak harus direbus. Bisa juga dimasukkan ke dalam botol, dikocok-kocok juga bisa. Yang pada intinya pupuknya ini bisa mencair. Jadi ini yang saya lakukan ini untuk mempercepat saja. Kemudian jika sudah mencair, kita tuangkan ke dalam ember ya teman-teman, seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan sabun cair. Untuk sabun cairnya ini sedikit saja teman-teman, jangan terlalu kebanyakan. Kemudian yang selanjutnya jika ini sudah selesai, kita buat cairan yang dari pupuk ZA. Nah, untuk takarannya sama persis dengan yang pupuk urea yang tadi ya teman-teman. Untuk takarannya 2:1. Ini saya pakai 6 gelas dan juga 3 air. Dan di sini perbedaannya ya teman-teman, ini sudah sampai mendidih tapi pupuknya ini belum mencair ya teman-teman. Berbeda dengan yang pupuk urea. Kalau pupuk urea itu belum sampai mendidih, diaduk-aduk seperti ini sudah mencair. Tetapi kalau pupuk ZA ini saya diamkan sampai mendidih tapi belum ada tanda-tanda mencairnya. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sudah kita rebus lama pun ini pupuknya tidak mau mencair ya teman-teman, masih utuh seperti ini ya teman-teman. Tapi tidak masalah, ini nanti tetap akan saya coba kita siramkan ke atas media. Nah, seperti ini ya teman-teman penampakannya. Terlihat kan itu pupuknya masih utuh, tidak mencair.
Kemudian ini kita tuangkan ke dalam ember ya teman-teman, seperti yang pupuk urea tadi. Untuk airnya ini emang keruh ya teman-teman, karena pupuknya kemarin itu agak kotor, jadi airnya jadi keruh. Oke, yang selanjutnya ini kita kasih sabun cair juga ya teman-teman, seperti cairan ureanya. Jika sudah selesai semua, untuk yang berikutnya tinggal kita aplikasikan pada medianya. Tetapi sebelum kita aplikasikan medianya ini yang sudah dicat silver tadi, ini kita amplas terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk amplasnya bisa pakai amplas ukuran 1000 ataupun amplas ukuran 2000. Untuk teknik ngamplasnya ini ngambang saja ya teman-teman. Kita ngamplasnya jangan terlalu ditekan, cukup ngambang-ngambang saja supaya cat silvernya ini bisa halus, yang fungsinya supaya motif kristal efeknya nanti bisa besar dan panjang-panjang. Jika proses pengamplasannya ini dirasa sudah cukup, kemudian yang berikutnya tinggal kita lakukan proses pembuatan motif kristal efeknya. Oke teman-teman, untuk yang pertama ini kita aplikasikan cairan yang kita buat dari pupuk urea terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk cara aplikasinya ini kita siramkan saja ke media. Nah, jadi fungsinya cairan ini kita masukkan ke dalam ember supaya mempermudah cara pengaplikasiannya saja ya teman-teman, supaya cairannya tidak terbuang. Jadi kalau kita masukkan ke dalam ember seperti ini, cairannya bisa tertampung lagi. Jika pengaplikasian yang menggunakan pupuk urea ini sudah selesai, kemudian yang berikutnya, yang media satunya kita siram menggunakan cairan yang terbuat dari pupuk ZA. Setelah kita tunggu beberapa menit, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini yang menggunakan cairan dari pupuk urea. Seperti ini hasilnya, dan pecahnya juga terlihat besar-besar ya teman-teman. Kemudian ini yang menggunakan cairan pupuk ZA. Jadi tidak ada tanda-tanda pecah ya teman-teman, sama sekali tidak ada tanda-tanda. Jadi untuk kesimpulannya, pupuk ZA tidak bisa digunakan untuk membuat motif kristal efek ya teman-teman. Jika cairan kristal efek ini sudah pecah semua, kemudian yang selanjutnya medianya ini kita jemur matahari langsung ya teman-teman. Kita jemur di bawah terik matahari, yang tujuannya supaya cairan kristal efeknya ini benar-benar sudah kering. Nah, setelah dipastikan medianya ini cairan kristal efeknya sudah kering, kemudian yang berikutnya kita semprot menggunakan cat warna hitam. Jika cat warna hitamnya ini sudah selesai kita semprotkan menyeluruh ke semua bidang, kemudian ini kita diamkan sebentar ya teman-teman, kurang lebihnya 5 menitan sudah cukup. Setelah itu baru kita cuci ataupun kita bersihkan. Untuk cara membersihkannya sangat mudah sekali ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan kain seperti ini ataupun spons juga bisa. Tinggal kita gosok-gosokkan pada medianya. Nah, jika ada bagian yang sulit dibersihkan ataupun kita gosok menggunakan kain, bisa dibantu menggunakan amplas ya teman-teman. Untuk amplasnya pakai amplas yang ukuran halus ataupun amplas-amplas yang sudah bekas. Jika menggunakan amplas cukup diusap-usapkan saja ya teman-teman, jangan terlalu ditekan, karena apabila terlalu ditekan nanti motifnya akan rusak. Oke teman-teman, jadi untuk hasil motif kristal efeknya seperti ini. Setelah selesai kita buat semua ya teman-teman.
Jadi untuk membuat motif kristal efek ini kita tetap menggunakan pupuk Orea, tidak bisa menggunakan pupuk ZA. Jika proses pembuatan motif kristal efeknya sudah selesai seperti ini, nah jika teman-teman ingin warnanya seperti ini saja, bisa langsung dilakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Jika teman-teman ingin dibuat warna, untuk catnya yang dipakai cat jenis candy tone ya teman-teman. Untuk warnanya bervariasi, ada warna kuning, merah, hijau, biru, dan lain-lain. Untuk pengecatan warna dan motif yang selanjutnya bisa dicek di video yang selanjutnya. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Pen. Semoga video ini ada manfaatnya. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.